Begitu terus. Mudah kan? Mudah sih, jangan utang. Tapi kalau semuanya kayak gitu nggak ada seninya ya. Seni mempelajari manusia dan lingkungan, manusia dan teknologi, kayak gitu aja, manusia dan kehidupan. Udah, aku mau goreng ini aja. Anakku kemarin belikan aku ayam McD. Makasih ya nak ya. Dari adikku juga. Ini masih ada loh. Loh, masih ada. Makasih McD. Tas lebih besar kalau belanja. Enak, kuat sekali tasnya. Tasnya bagus. Bagus sekali. Ya, minyaknya biar gak kotor. Bersih kok. Siji-siji carane masak. Siji-siji. Iki sarjana masak. Siji. Ayam McD juga. Iya, aku suka ini ayam McD-nya. Tinggal ini ya. Tapi aku masih ada stok, makanya suka masak. Kalau suka jadi ibu tuh harus suka masak. Kecuali tabungannya 1 miliar. 100 juta tuh bisa berkurang kalau kamu nggak hemat. Gajinya nggak terlalu besar. Biasa. Tapi disyukuri ya, kamu bandingannya sama dolar sih. Loh, tapi kalau ekspor itu lumayan loh. Kalau ekspor itu lumayan loh. Cari aja perusahaan yang ekspor kayak gitu, kamu bisa dapat kayak gitu loh. Panas dulu ya. Siapin aja di situ biar nggak hancur. Kalau nggak panas itu hancur. Tip hemat ya, tip hemat itu kayak gini, gorengnya sedikit-sedikit, pasan naik. Kebetulan aku tuh gak terlalu, udah males kayak gitu loh mak. Sip ya, ini goreng lagi aja, pakai apinya sedang aja, soalnya ini udah kriuk, udah kering ini. Besar sekali ini. McDonald hampir sama kan ya. Udah kayak gini aja sama sambal tomat udah mateng. Kan kalau enggak ya kentang, kalau ada stok kentang ya kan. Udah aku siapin, ada dari McD juga ada. Udah kayak gini aja. Buat frozen tuh menurut aku lebih hemat ya, kan ada teknologi kulkas kayak gitu loh. Dulu aku tempe, pertama kali aku tuh nggak ada kulkas, tempe aku masak. Seru sih, seru banget, aku diajarin back to nature. Iyalah, nggak apa-apa, nggak ada begitu, nggak ada ibu, aku udah agak kayak orang kaya kayak gitu, ala-ala barat, iya kan. Nih McD terus tiap hari. McD dapat sambal juga. Nanti anakku paling sambal ini, sama aja sih, sambal geprek sama sambal ini. Udah ya, aku mau sarapan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana razaqtana wa qina adzabannar. Udah kayak gini aja, disyukurin setiap harinya. Iyalah, iya, kalau
kalau ada yang kayak ngiri ya sama aku kayak gitu, oh mangane kayak ngono kok sederhana loh. Anakku tuh ikan asin tuh belum biasa ya. Memang aku mau maksa kayak gitu loh. Itu kayak gitu tuh nggak bisa dipaksa. Itu zaman mama banget kayak gitu. Mama tuh sambal terong. Udahlah biarin aja anak hidup di zamannya. Udah aku mau makan dulu ya, berdua aja. Cuci tangan dulu. Aku pakai tangan aja. Ini cipuan kok kayak kolam renang ya, bening ya. Ini air untuk bukan air sumur ini. Ini air pandaan ini, bening banget. Kadang air mateng aku. Kalau sedikit itu air mateng, kalau banyak kayak gini nih air gentong. Air gentong, iya. Air gentong ini. Setiap hari aja ada aja yang aku ekspos kayak gitu loh. Ya, target ya 4 sehat 5 sempurna. Ikan asin itu juga mengandung vitamin, kalau nggak salah kalsium. Aku mau yang ini McD, aku coba ya rasanya. Ini yang McD. Ini McD. Aku dulu sering ke sana. Sekarang bawa pulang. Ini masakan aku. Coba aku cicipin. Sama nggak? Panas ya, An? Rasanya itu hampir sama, aku bisa tuh, enak banget. Hampir sama, cuman kurang, kalau di Texas itu agak pedes, kurang ladanya sedikit. Terus kalau di McD itu keset, mungkin dikukus dulu sebentar kayak gitu. Dikukus dulu, airnya kan habis ya, kemudian dikasih tepung tuh kayaknya lumayan ya. Keset kayak gitu loh. Coba aku kapan-kapan buat dikukus dulu biar lebih keset kayak gitu loh. Sama rasanya, alhamdulillah sama aja sih, pokoknya mateng kayak gitu. Cuman kalau dikukus dulu mungkin lebih keset. Udah habis. Habis kan? Bisa 2. Udah aku mau beres-beres kayak gini, Pak suami aku, ini aku udah selesai makannya, mau beres-beres. Kayak biasanya, jangan bosan jadi ibu rumah tangga. Enak kok, kayak gitu loh. Oh ya, perempuan itu yang harus bekerja sendiri kayak gitu, tidak dinafkahi sama suaminya, ada loh kayak gitu. Ya beruntung banget kalau dia itu dapat pekerjaan yang layak kayak gitu, beruntung banget kayak gitu. Tapi kalau aku udah nyoba tuh kayaknya rezeki aku tuh udah tergantung sama Pak suami aku. Ya udah aku enjoy aja kayak gitu. Meskipun ada sesuatu yang kayak sebenarnya anakku ini coba sekolah di sekolah internasional, ada di sini. Australian School itu ada. Dulu zaman anakku masih TK yang pertama, kira-kira anakku umur berapa ya? 23 tahun yang lalu itu 1 juta per bulan. Kalau sekarang kira-kira aku prediksi itu berapa kalinya ya? Kalau 10 jutaan lah kayak gitu. 10 jutaan mungkin loh ya. Sekolah Australian School itu kan bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Deket rumah sini, PP Waru itu deket sana tuh, Waru, deket Giant, tapi kan Giant sudah ditutup, tidak ada namanya sekarang. Aku bingung itu. Gateway Waru namanya, deket situ. Terus ada lagi Ciputra. Terus ada lagi Al Hikmah, sekolah Islam itu mahal sekali kayak gitu loh. Aku masak sih kalau aku warisanku cair, aku mau disekolahin di situ anakku. Enggak lah kayak gitu. Tapi sebenarnya lumayan pinter sih kayak gitu. Tapi aku enggak, ya udahlah. Yang penting kamu punya bekal ilmu kayak gitu. Mau jadi apa terserah. Aku enggak tahu maksain. Kamu kok nggak nyalon-nyalon, tak pikir nyalon kepala desa. Aku cuman menerawang jauh kayak gitu. Aku sesibuk itu di rumah. Pak suami aku nggak bertanya, kamu ngomong sama siapa aja kayak gitu. Ya aku integrasi kayak gitu ya. Ya aku nggak bilang dia takut sih.
tapi rada keder kayak gitu loh. Tapi laki-laki kan jangkauannya lebih panjang ya daripada perempuan kayak gitu loh. Paling lagi bisa Inggrisan kayak gitu loh. Ya nggak apa-apa, nanti anakku yang bales. Nih, udah kayak gini aja. Ini nasinya masih kan. Udah loh. Aku taruh sini aja. Udah. Harus pelimpen ya. Apalagi perempuan. Ini aku taruh sini aja. Aku ganti ya, soalnya nggak cukup ini kalau aku taruh sini. Ini udah aku panasi ya, aman banget kayak gitu. Udah, ini aku pakai macam-macam ini supaya aman. Atau kalau mau kasih ini cobek ini pemberat, aku kasih pemberat ini 2 cobek apa 3, 2 aja ya, 2 cobek. Aku taruh sini ya, ini taruh sini, aku taruh sini ya, kayak gini ya. Pada dahar lagi nanti. Kalau siang sih santai ya, soalnya anak-anak, bareng anak-anak santai banget. Udah kayak goyang-goyang. Udah gelap kan, tapi ada sinar dari situ. Kaca-kaca kayak gitu itu. Udah kan, sepi banget. Aku tinggal sama anakku bertiga. Kangen gimana ngabisinnya ya? Ya kamu lihat seperlunya aja. Kalau sudah kaya kayak gitu gak ada masalah. Kangen mama ya cuman lihat aja, mama lucu kayak gitu. Memang aku suka sih melucu kayak gitu supaya anakku gak tegang kayak gitu. Bapaknya kan agak streng kayak gitu loh. Jadi tapi kalau belajar sih gak pernah disuruh. Udah ngerti sendiri, anakku udah ngerti sendiri tugas dan dia harus ngapain tuh sejak SD tuh udah kayak gitu kan. Aku sekolahin penitipan kayak gitu. Aku taruh di penitipan tuh yang pertama. Kemudian aku taruh di full day school, kemudian SMA negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliahnya di negeri. Nah, kalau tinggal satu yang ini, tinggal yang ini ganteng ini, onyo cayang ngomong. Ya, aku baru merasakan itu kalau punya anak 2 kayak gitu. Apapun keadaannya itu lebih fokus kayak gitu. Dia mau jadi apa itu sangat fokus untuk meraihnya kayak gitu. Apapun itu kayak gitu. Yang penting tidak menyalahi hukum dan norma-norma agama kayak gitu aja. Segini ya. Udah aku sabun, tinggal diangkat ke sini ya. Tuh, kayak gitu. Kan gelas-gelas kayak gitu. Yang sama dulu, yang homogen dulu. Ya, gelas-gelas semuanya ini loh. Semuanya gelas. Taruh sini. Satu persatu taruh sini. Udah semuanya kayak gitu kan. Bening ya. Suamiku udah berangkat, tinggal anakku tidur. Soalnya liburan kan, tak suruh istirahat aja, nanti kalau sudah sekolah kamu fokus kayak gitu loh. Iya, harus fokus itu. Ya, bukan hal yang mudah ya. Kayak gitu loh. Kalau misalkan anak ya, nggak dibelikan mainan, minta mainan, nggak dibelikan, itu udah hilang konsentrasinya itu, kayak gitu loh. Nggak tahu caranya orang tua gimana ngedem-ngedemi besok ya, kalau nunggu inilah kayak gitu loh, supaya tetap fokus di pelajarannya, di pertemanannya kayak gitu. Namanya juga anak ya kayak gitu. Bapak aku tuh sama kayak aku sebenarnya. Kalau anaknya minta nggak diturutin itu pusing. Tapi untungnya aku nggak cerewet kayak gitu. Misalkan bapakku, Pak aku nanti
belikan sepeda motor baru ya, kayak punya temenku kayak. Ya nanti kalau sudah masuk A1 tak belikan. Udah diem aku sampai bener-bener aku masuk A1, baru bapak aku nagih dibelikan. Dia janji lagi, ya nanti kalau panen kayak gitu, ya dibelikan beneran loh. Sama kayak punya temen aku persis, nggak ada iklan kan, zaman dulu jarang iklan itu kayak gitu, paling di koran ya. Ya kan, aku kan bareng temen aku terus kayak gitu, nggak apa-apa ya temen aku kayak gitu. Malah kembaran, beli kaos kembaran. Waktu itu pink rodeo, mereknya rodeo, kembaran kayak gitu. Terus anak sos kan punya seragam sendiri ya, kaos kayak itu. Kenapa anak A1 nggak ada ya? Cuman kaos di sekolah itu aja ya, ada tulisannya SMAK kayak gitu. Kalau di sos itu ada warna pink kayak gitu, tulisannya kayak anak-anak sekarang itu udah biasa kayak gitu. Menurut aku dulu tuh jarang banget, satu sekolah itu cuman A3 yang mengadakan kayak gitu. Aku mau satu kayak gitu. Melo-melo aja. Habis itu A1 nggak ada sih kayak gitu. Aku beli warna pink waktu itu. Aku daftarnya ke siapa ya? Aku lupa. Aku titip temanku kayak gitu. Aku selalu ngikutin kayak gitu. Daripada aku ikut A1, aku harus mempelopori kayak gitu ya. Aku nggak tahu pesannya kaos di mana. Kalau sekarang kan enak sebenarnya. Itu pun aku males mengkoordinir orang, itu benar-benar butuh skill khusus kayak gitu. Terutama kamu dipandang orang kaya dulu, kaya ilmu, finansial, karena orang kaya itu kelihatan itu kerja kerasnya kayak gitu. Kalau aku sekarang sih udah lolos dari mengontrak kayak gitu, aku lalui. Bapak aku pernah bilang, nggak apa-apa kamu kalau dihina ya dihina aja kayak gitu. Soalnya rumah bapak kan dikontrain di Probolinggo kayak gitu. Bapak kan punya rumah kontrakan, bukan itu rumah mbahmu. Bapak punya sawah aja. Wis beno. Bapakku kayak gitu. Kalau kamu dihina biar aja dihina. Lama-lama kamu juga punya rumah kayak gitu. Padahal bapak aku udah nyiapin aku ya. Ya, udahlah, aku harus menghilangkan semuanya lewat vlog ini sama anak aku itu. Asik banget sama dia. Halo ganteng. Nggak mau, mama udah makan. Makan aja, habisin aja McDonald-nya. Anakku masih kadang udah tak buatin setiap hari itu ya. Kalau ke mana itu ya McDonald, bebek Hasim Asari itu deket sana itu, Jemur Sari, Wonosari, Gang Lebar itu juga. Itu lebih enak, itu lebih murah, tapi tetap cepet kenyangnya. Kalau sekarang di McD Texas itu lumayan lah mahal sekarang ya. Kemarin anakku 100.000 apa 80.000 tapi dapatnya sih macam-macam. Ikannya cuma sedikit. Anakku beli yang dada, paha atas kayaknya wing, terus es krim, Coca-Cola. Dapat gantungan kunci itu 8.000 Pak ya. Dulu 10.000 tuh per orang. Zaman dulu waktu aku kuliah, traktir teman aku di KFC. Udah aku sambil nyuci piring aja. Seru banget. Gak semuanya aku bisa aku ngomong di sini kayak gitu. Cuman daripada aku bengong ya. Nanti anakku, ya Allah mama cuci piring. Iya, perempuan itu kayak gitu. Kecuali bapakmu ngasih mbak kayak gitu. Tapi kalau ngasih mbak asalnya yang bantuin di sini rumahnya kecil banget kayak gitu. Pernah dulu ada yang pulang kayak gitu. 2 kali aku. Mbak siapa ya? Lupa aku. Kayak Mbak Prapti, orangnya mirip Mbak Prapti. Kosku dulu kan ada, setiap aku kos ada mbaknya sih. Ada Mbak Prapti dulu itu. Aku kasih dia itu Mbak rahasia ya, kalau aku bertengkar sama, waktu itu masih pacaran ya sama pak suami aku bertengkar di kos-kosan kayak gitu. Nggak kerungu aku, nggak sampai kerungu.
Terus tak kayak hemai, ojo ngomong-ngomong ya. Aku soko deh. Ojo ngomong sapa-sapa lo ya. Aku bertengkar kayak gitu. Jangan ngomong-ngomong loh Mbak. Tak kayak hem api lo, hem batik. Hem batik warna pastel. Terus batiknya itu batik Bali kayaknya. Terus pastelnya itu beda-beda. Apa? Semuanya warna pastel. Batiknya beda-beda kayak gitu. Bagus banget. Tak kasihkan ke Mbak Prapti aja kayak gitu. Kapan-kapan pasti aku dapat yang lebih baik kayak gitu. Orang itu kayak gitu sih. Aku nggak terlalu mikir. Kalau aku udah ngasih itu berarti ikhlas kayak gitu loh. Kecuali iyalah. Kecuali ya aku nggak pernah nggak pernah mikir aku tuh kalau sudah satu ya satu, aku menikah ada surat nikah itu udah. Iya, aku banyak sekali kalau ngomong. Kalau aku nonton sendiri heran kalau aku bisa panjang lebar ngomongnya kayak gitu. Iyalah, aku 25 tahun menikah kayak gitu loh, nggak ecek-ecek aku mempertahankan kayak gitu loh. Beneran. Udah aku lanjut aja, beneran aku nggak ecek-ecek banget meskipun aku nggak pakai make up kayak itu. Tahu lah, kalau pakai make up pasti cantik. Nenek-nenek aja di make upin jadi kayak usia 50 tahun kayak gitu, 100 tahun bisa separuhnya kayak gitu loh. Selesai. Cuman berapa jam? Setengah jam. Selesai semuanya. Penting ada sabun. Bersih ya. Nanti tinggal pakai kayak gitu. Sederhana kalau hal kecil kayak gini, meskipun pikiranmu ruwet, insya Allah nggak peteng nggak gitu loh. Kamu masih bisa melihat dunia ini indah kayak gitu, nggak stres lah caranya kayak gitu. Ya bersihlah dalam hal-hal yang kecil kayak gitu aja, termasuk badanmu sendiri. Badan aku tuh habis ini mandi, ya aku ciptakan dulu sarangnya bersih. Kayak gini, alat makannya bersih, ini sambelnya jatuh. Udah selesai. Dari McD aku buang aja tuh. Tasnya jangan dibuang tasnya. Aku simpan di sini aja, nanti kalau belanja enak ya, kayak gitu. Nih tas McD-nya bagus, besar sekali untuk belanja bulanan. Cuci bersih nih, cuci tempat sampah aja dicuci, apa hati ini aku bersihkan, wangi. Tempat sampah wangi, tempat sampahku wangi, nggak percaya, cium coba, wangi loh. Pakai sabun bersihnya cair. Panas. Ini banyak nih tanaman rambat. Ya, tanaman rambat ini di sini banyak. Panas. Aku ambil plastik baru nih, bersih nih, plastiknya bersih, masih baru juga. Kayak gini,
Udah aku cuci, aku kasih plastik, ya tinggal ditutup aja. Banget aku nunggu air penuh ya kayak gitu. Balas dendam itu maksud aku, anak aku tuh lebih baik. Pokoknya yang baik-baik aja sih diambil kayak gitu loh. Aku takut banget. Ini aneh banget kayak gitu. Kayak dia itu katanya ada jangan terlalu jauh jarak rumah sama jarak kerjanya. Menurut aku sih nggak jauh-jauh amat sih kayak gitu loh. Sebenarnya tapi aku sih nggak percaya kayak gitu. Kalau kamu punya pedoman yang nggak mudah terpengaruh, masalahnya aku dan dia itu juga sama-sama labil kayak gitu loh. Yang aku selalu bertanya-tanya, aku salah apa sih kayak gitu. Aku dilahirkan itu harus ini dulu, harus kuliah kayak gitu. Mending aku langsung jadi anak petani aja, yang penting kaya kayak gini. Kayaknya aku ngoyo banget naikkan derajat kayak gitu loh. Aku habis, aku isi aja ya. Kayak gini dimasukkan aja ke sini. Pabrik biting. Oh, kutuk. Ya, masa masukin kayak gini aja nggak becus. Kurang penuh ya, udah segini aja. Bagaikan memasukkan benang ke dalam jarum. Enggak kan? Enggak sulit itu kan? Ditutup aja, udah. 2000 tusuk gigi, tapi pelan-pelan loh pakainya, nanti sakit giginya. Daripada ya. Kemudian sikat gigi yang rajin loh ya. Mau tidur, bangun tidur, aku mau nyimpen makan anak aku ya. Anakku yang bontot udah makan, tinggal yang sulung kayak gitu. Aku nggak merasa tuh ya, soalnya aku full banget udah dibebani anak kayak gitu. Tapi kadang pak suami aku ego banget, kayak dia yang melahirkan kayak gitu. Ini harus itu kayak gitu. Di depan aku kayak itu, tapi di depan anaknya dia sama sekali nggak pernah nekan sama sekali ke anak itu kayak gitu. Di depan aku aja dia nekan ini, nekan itu kayak gitu. Ya Allah, aku kayak ngono. Gayane kayak aku sing ngambil tuh loh, aku kayak gitu loh aku. Ya apa? Aku tuh kayak gitu tapi aku diam aja. Yang hamil tuh loh aku, kamu kok kayak berkuasa banget harus ini harus itu kayak gitu loh. Mau goreng lagi ya, soalnya tadi anakku ya banyak porsi makannya. Jadi orang tua yang ikhlas kayak gitu. Aku sudah mengorbankan gelar aku, pekerjaanku, apalagi dari segi apa ya, suamiku dari segi finansial kayaknya masih kurang. Aku bantu sedikit-sedikit kayak gitu. Masih kurang juga, ya udah aku berhenti aja. Aku nggak serantan ya kayak gini. Aku tolak ukurnya itu warisan, tapi badan aku itu udah pernah stres kayak gitu. Aku gak berani nuntut gaji banyak kayak gitu. Udah beranak pula, aku gak berani menuntut gaji kayak gitu loh. Orang tua ikhlas, sampai kapanpun anak butuh, aku akan terus ada di belakangnya kayak gitu. Anakku dua-duanya itu ya orang tua ya. Bapaknya juga, ibunya juga kayak gitu. Apa yang dia minta pasti aku restui selama itu buat anak aku mudah kayak gitu, jalannya mudah. Gorengnya dikit-dikit enak, fresh. Aku suka fresh. Kalau dingin nggak enak loh. Aku nggak suka makan dingin itu. Kalau masih nasi aku masih tolerir lah kayak gitu. Kalau lauknya ini, kalau nasi aja masih aku tolerir ya kan,
Bisa dibuat nasi goreng, bisa dikukus lagi kayak gitu. Kan pakai beras pulen ya kayak gitu. Kalau ikannya itu wajib dipanasi dulu kayak gitu. Kalau nggak fresh itu loh, dipanasi dulu. Matang. Aku taruh di sini aja sausnya. Chili saus. Pedes ini. Soal lah yo. Biar aja loh dia raja-rajaan sama mamanya. Dia bermain raja-rajaan sama mamanya, biar aja. Ayo. Ayo makan dulu. Apa itu? Oh. Taruh di sana aja ya, di meja. Ini tak siapin loh, Dek. Ayamnya udah aku atur kayak gini aja. Nya bilang dia raja kecil. Raja kecil mamanya, jangan disakiti hatinya. Sini aja. Terlepas dia anak siapa ya, kayak gitu loh. Menurut ibu aku kayak gitu. Aku lihatnya sih kayak gitu. Tapi aku kan nggak tahu ya. Begitu aku menikah, aku punya kontrakan kayak gitu, aku capek sekali. Dimanja banget awalnya. Tapi aku memang dimanja sampai sekarang. Iyalah. Aku kan nggak punya kakak ya. Nggak punya kakak laki-laki kayak gitu. Jadi aku pemaaf sih, tapi pokoknya jangan berkhianat. Aku pemaaf asalkan satu, jangan berkhianat kayak gitu aja. Aku maafain, pokoknya gak neko-neko aja. Anakku tuh gak seberapa suka RS. Nah ya. Sudah makan belum? Udah. Sudah makan belum? Udah. Oh, ya. Lucu apa tuh? Apa, Dek? Apa itu, Mal? Udah dah. Jam 10 kurang 14 menit. Oh, keluar sebentar. Ada urusan penting. Coba ya suami aku tuh siapin aku 100 juta aja, 10 juta kayak gitu. Kalau sudah bisa ngerti ya kayak gitu, harus ini kan ngalir kayak gitu juga. Saja aku nggak tahu harus gimana kayak gitu. Aku kepingin kerasan, aku beli bunga-bunga kayak gitu ya. Sekarang sudah waktunya aku 4 sehat 5 sempurna kayak gitu. Anak-anak aku termasuk, sekarang aku malah beli susu anak aku. Berangkat dulu, pakai topi ya, panas. Jam 10 kan tuh udah panas loh. Yang karetnya nggak karetnya bagus ini. Baru aku ganti soalnya. Udah ya. Terik banget mataharinya. Ini aja. Iki suwi aku gak maam sarimi. Ini sarimi ya? Duduk ya? Beda ya? Mie instan sarimi dia. Itu sarimi. Ini sarimi zaman dulu. Aku beli mie. Ya, bila kami minum. Kurang deh. Ya. Minum. Ada. Ini aja sama. Ini yang pedes ada nggak ya, ayam geprek? Pedes sekali. Mantap. Enggak ngepek, aku nggak ngurusin. Gila. Ini aja sama
Agak cari yang beda-beda ta. Ini sarimi pedas. Pedes-pedes tapi gagas 100. Wes kita ae. Gagas 100 sedikit ini. 3.000, 2.700 murah. Enggak, masih ada. Beli mimi kira-kira ini habisnya 40 ribuan. Aku habisnya 30 ribu. Aku salah 10 ribu ya. Pikirku 40 ribuan. Ternyata aku bisa hemat 1.000. Ini hari ini loh aku coba jamnya jam 10-an 11 Juli 2025. Aku keluar rumah beli mimi. Aku sekarang mau pulang. Aku taruh sini aja ya. Aku mau beli plastik. Cari plastik dulu ya. Dapat juga. Suasananya hampir kayak asri banget, kayak di Malang ya. Jalan apa itu, Pulau Gadung. Ini zaman bukan ya. Hunting minuman serbuk sama susu anak aku, sama apa lagi ya, udah itu aja. Lebih murah daripada beli buah. Harus cepet-cepetan ngabisinnya itu kan. Deket sini pilihannya aku suka. Ini enak kan, kacang hijau. Komplit banget tuh. Makanan kecil. Anakku suka kok enggak. Iya, anakku seneng. Kayak iki sing entek satusan, kisaran 100.000, 100 atau 200-an, 100 sampai 200. Cek aja di sini ya. Ngumpul di situ.
guys. Udah sampai rumah ya, senang banget sih bisa bolang. Ya kan, cuma nggak ke sawah. Aku udah siap topi berapa tuh. Sama aku pinginnya kembaran kayak gitu sama ponakanku metik-metik bareng kayak gitu. Nggak apa-apa, kapan-kapan kan bisa aja kayak gitu. Pokoknya dikasih umur panjang. Udah kan? Ya. Belanjanya ini ya, Energen, kacang hijau. Ini aku suka. Tamarin. Anakku Beng-Beng. Ini anakku Zi. Nutrisari Markisa, jeruk nipis. Ini Torabika cappuccino. Ladaku garam. Segini, aku tadi preksinya 100 sampai 200 ya. Ternyata habisnya segini. Loh, 152.000. Ini ya, ladaku 1 renteng. Ini 2 piece 13.000 sih, vanilla 1 piece. Ini 1 box 1 piece. Ini aku 12.53. Aku beli sarimi ya yang duo-duo kayak gitu. Ini habisnya 30.000. Tempat sampah ya. Aku beli ini 12.000 untuk tempat sampah, khusus tempat sampah. Sarung tangan plastik ya, kalau mau bikin kroket, perkedel, apa kue-kue aku udah punya kayak gitu loh. Ini 5.000, 17.000 ya. 17.000 semuanya, kira-kira aku belanja hari ini 200 ribuan. Hari ini kayak gini semuanya aku habis 200 ribuan, 200 ribu. Woy, terdokumentasi banget ya. Hari ini aku beli apa aja kayak gitu. Seneng banget sih aku kayak gitu. Pak suami aku gak ada alasan marah-marah kayak gitu loh. Ya kan, nggak ada alasan buat apa aja sih. Aku kan udah nggak berteman kayak gini ya. Ini buat anak-anak, masa aku mau ngasih ke anak tetangga, kan nggak sih. Kan semuanya itu buat anak aku kayak gitu loh. Plastik reseknya itu segini, terus gloves-nya segini. Udah punya kan aku. Nanti kalau mau masak apa-apa aku udah siap. Ya kan? Nggak penasaran lagi kan? Style aku pakai kardigan hitam loh. Ini baju daster aku aja bisa matching kayak gitu, tinggal berjilbab pink sama pink kayak gitu aja. Loh, aku nggak bisa kasih, soalnya pak suami aku nggak mau. Aku bener-bener vlogger mandiri banget kayak gitu. Kecuali lagi tamasya kayak gitu, rekreasi, pak suami aku mau nyuting kayak gitu, mau kamera on kayak gitu. Tapi kalau setiap harian kayak gini aku nggak minta tolong juga. Terus pak suami aku juga nggak mau lah kayak gitu, biar kerja sendiri-sendiri kan kayak gitu. Profesionalisme itu dibentuk kayak gitu loh. Kalau masalah uang aku nggak terlalu lihat aja. Yang penting aku suka dulu kayak gitu loh. Ini style aku kayak gini. Asik. Aku suka warna pink, terus pakai kardigan kayak gitu, pink kayak buah naga. Itu warna kesukaan aku banget. Kayak buah naga itu suka sekali aku, seger kayak itu, kayaknya aura aku banget. Kayak gitu. Perempuan banget ya. Tapi nggak tahu, kata ibu aku kayak cowok. Mungkin nggak tahu ya ibu aku, masa aku kayak cowok sih. Masa ibuku nggak pernah tuh komplain masalah apa, yang penting bajunya rapi kayak gitu, bagus. Udah di baju aku, baju tuh kan. Pas suami aku nggak mau, pas suami ini bajunya katanya tuh kok itu aja kayak gitu loh. Tapi aku ya udah, sekali-sekali aja aku
outfit aku hari ini kayak itu panas-panas, pakai topi pink juga. Panas sekali di luar loh. Aku pakai kaos tangan itu, kaos tangan kain itu aku, tapi gak pink, warna hitam. Ya, aku pakai warna hitam. Meskipun aku punya kaos tangan pink itu aku punya kayak gitu loh. Aku udah terlanjur terlibat di dunia Android ya. Semoga aja bermanfaat buat teman-teman aku yang di desa kayak gitu, bisa ya melompat lebih jauh lah kayak gitu, langsung kita jatiku ini kayak gitu, gak usah banyak ngomong kayak aku harus punya komitmen ini, harus ini. Laki-lakinya lah yang lebih proaktif kayak gitu loh. Aku nggak tahu Pak suami aku tuh sebenarnya pinter sama aku tuh, pura-pura bodoh kayak gitu, sampai aku tuh kayak gini, jadi kayak sok kayak gitu. Iya kan, aku tuh anak desa, gak percaya paling ya kalau aku, tapi udah banyak kok yang anak desa kayak gitu. Kalau aku sih murni anak petani ya. Bapakku tuh punya sawah kayak gitu. Nggak tahu bapak aku sejak kapan aku nggak pernah tahu bapakku menanam aja, nggak pernah tahu, kecuali bunga-bunga di depan rumah itu ibuku biasanya minta. Kayak gitu, Pak tandurno iki Pak, bunga melati, bunga kamboja, bunga-bunga pokoknya bukan suka bunga kayak gitu loh. Nggak tahu, selalu pakai kosnya banyak kayak gitu. Bapakku nggak kerja sendiri kayak gitu, makanya harus banyak sumber pendapatan. Ada toko, ada kontrakan kayak gitu. Mungkin mbahku kan punya kontrakan kayak gitu, bapakku yang memperbaiki, bapakku dikasih kos berapa kayak gitu, buruh lah kayak gitu, nang bae kayak gitu loh. Ya aku nggak apa-apa bapakku buruh kayak gitu loh. Tapi kalau sudah dapat panen kayak gitu, itu bapak aku ya kayak nggak punya uang kayak gitu loh. Ya aku kayak bapak ki opo sih mari ngedol kok gak duwe opo-opo. Iya. Kadang-kadang bapakku ya kayak gitu. Semua ya lelaki gitu kayak gitu ya. Ya jadi pacu kuda. Pacuan kuda. Cari uang tok. Buat istrinya, buat anaknya kayak gitu. Kalau udah meninggal kayak gitu jangan marah kayak gitu. Menikah berapa orang bapakku? Bapakku marah paling ya, soalnya nggak ada temennya di rumah. Makanya aku nggak tahu ini bikin banyak sekali buat pak suami aku. Pak suami aku sampai tapi ngerasani aku loh. Ya kan manusia juga nggak sempurna mas kayak gitu. Aku juga nggak merasa sempurna kayak gitu. Kadang aku ngomong dimarahin kamu, itu kan berarti aku sudah nggak sempurna di mata kamu kayak gitu loh. Kamu juga nggak sempurna di mata aku, tapi aku berusaha menjadi lebih baik daripada yang dulu kayak gitu. Pak suamiku apa nggak kayak gitu loh. Udah boleh masuk ya sayang. Udah. Besok anakku ini dominan apa? Pria dominan tuh sama aja terbuka sama istrinya. Bunganya lucu sih. Aku jadi laki-laki sejati kayak gitu, bisa memimpin keluarganya kayak gitu ya deh ya. Masalah keuangan terbuka, jujur. Ya Mal, jujur dan terbuka. Ya, saling membahagiakan itu yang paling penting, saling menghormati ya. Ya, saling memaafkan, saling perhatian. Ya. Apa sih? Mau menerima kritikan. Kadang-kadang aku kasih nasihat kayak gitu. Aku nggak mau kayak gini. Ini kenapa kayak gini? Kadang-kadang kayak gitu. Awalnya tuh dulu aku diturutin semuanya. Kalau masalah keuangan, apa minta apa, kayak bunga-bunga nih, udah aku diturutin. Kayak lama-lama kan, kalau aku brutal kayak itu, ya marah. Pak suami aku marah kalau belanjanya terlalu brutal kayak gitu loh. Tapi kan sekarang aku bener-bener murni buat kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Susu, nutrisari kayak gitu, titip dia. Aku titip nutrisari. Gak usah buah, lebih mahal buah itu. Iya kan ya. Tapi kan kadang-kadang namanya manusia bosan kayak gitu loh. Enak tuh buah seger kan. Aku kan soalnya anak petani ya. Bapakku tuh kalau namanya panen itu kan ya aku sak tuwuk-tuwuke ngono loh. Kadang-kadang tuh sama ibu di kulkas separuh besar itu ya,
Berapa itu kalau beli zaman dulu, tapi separuh itu bisa separuh itu habis loh. Banyak kalau makan buah itu kayak gitu. Di depan rumah banyak, aku nanam mangga ini supaya gak beli kayak gitu. Aku nanam apokat, gak bisa. Aku bawa pulang ke rumah, aku tanam tak titipin adik aku. Apokatnya gak tahu. Bibitnya lumayan loh. Kalau aku tahu sejak dulu ya bibit-bibit kayak gitu, ibuku tak suruh tuh di belakang rumah itu nanam apokat. Tapi katanya banyak ulat bulunya ya kalau nggak di itu. Ibuku cuma nanam itu mangga sama jeruk purut. Udah itu aja. Udah nggak usah disesali sekarang, pokoknya cari uang yang banyak, bisa beli buah-buahan di pinggir jalan itu banyak sekali, seger-seger. Sekarang aku pakai Nutrisari. Yang jeruk lumayan tuh 13.000 satu renteng, 10 ribuan kan, 1.300. Aku beli banyak sekali kalau di sana itu agen apa distributor ya, kayaknya agen. Kalau distributor itu atasnya agen, ya kan? Distributor itu atasnya agen. Nggak ngecer kayaknya di situ. Rentengan, satu renteng 10 isinya, ada yang 12 kayak gitu. Seneng ya kalau aku di pinggir jalan lagi kayak gitu loh. Maksudnya bapakku kokon koyok ngono. Pak suami aku punya komputer rental kayak gitu, ya udahlah. Kan nggak bisa orang tua yang nyetir kalau sudah punya suami kayak gitu. Apa katanya suami kan kayak gitu, mau makan tidur, mau kayak gitu lah. Masalahnya ini kan masih keadaan kayak gini. Kalau aku nggak ambil kesempatan ini kayak gitu, nggak tahu lagi kalau aku udah nggak antar jemput, mungkin aku banyak stay di rumah tuh ngapain aja kayak gitu loh. Kan terdeteksi banget kayak gitu loh, mama kayak gini loh setiap harinya, papa mau kawin lagi kayak gitu loh. Itu loh banyak videonya pak kayak gitu, tapi ngomelin papa. Mama juga marah sendiri kok sama nasibnya mama kayak gitu loh. Nggak cuman papa aja kayak gitu loh. Mas Dani, udah makan sayang? Aduh pinter mama. Bersih-bersih ya sayang. Good boy banget. Bantuin mama. Kebanyakan barang ya? Iya. Ya wes. Oh, bersih-bersih pinter. Oh, bulan Juli kan aku kasih tuh. Ini 50.000, 40.000, tanggal 10 kemarin 50.000. Iyalah, mobilnya nganggur lah. Kok coba warisanku cair. Aku buntung ya, nggak bisa naik mobil kayak gitu. Enggak kok, aku nggak kepingin. Enggak, masa sih kayak gitu. Temenmu kaya-kaya semua loh kayak gitu aku. Gimana kayak gitu? Enggak apa-apa. Habis pak nggak naik mobil, ngawur aja. Ya wes. Nggak tahu, semoga bulan ini nggak ada kendala kayak gitu. Tuhan nolong dari mana lagi ya kayak gitu loh. Aku sebenarnya malu kayak gitu loh. Tapi kalau nggak ada napak tilas kayak gini, ngapain kamu nggak manfaatkan Android ini kayak gitu? Ya kan? Masa kamu nggak percaya sama Al-Quran kayak gitu? Akan dibawa ke mana, ke neraka dah kamu kayak gitu loh. Iya kan? Oh, neraka rasa surga kalau kamu merasa bersalah terus bertobat kayak gitu, istighfar kayak gitu. Kayak aku pernah pacaran kayak gitu. Itu dosa loh ya. Dosa gitu. Makanya aku takut banget kayak gitu loh. Naik haji. Pak suami aku nggak tahu. Nggak pernah pingin tuh warisan aja kayak gitu. Kalau aku nabung bisa sih kayak gitu. Usia berapa aku ke sana kayak gitu loh. Iya, di catatan aku buku kedua ini. Buku ketiga aja belum kepakai, masih banyak. Aku catat aja pengeluaranku hari ini.
Nggak repot ya, aku potong aja, nanti tinggal ambil. Aku cek-cek juga expirednya, masih lama kan. Loh, udah 15 April 2026. Ini juga aku cek-cek kayak gini, masih lama juga. Semuanya aku ceki, alhamdulillah nggak ada lah sekarang penganu ya. Apalagi di sini Sidoarjo itu kota pabrik loh, kota industri loh. Ini hadiah aku beli Torabika. Ini ada granulanya. Ini dapat hadiah Malkis. Ya, aku suka banget biskuit Roma Malkis. Aku taruh di sini ya, di toples. Ini garam ini kayaknya pabrik. Ini bapaknya temanku di sini. Kristiana Hutauruk. Kapal kan juga di dekat rumah pelabuhan ya kan? PT Garam, bukan gudang garam, PT Garam. Ini wajib soalnya harus beriodium supaya nggak gondok. Aku beli 2. Kemudian ini aku taruh di sini tamarinnya. Aku taruh di toples. Malkisnya juga aku taruh di toples. Ini malkisnya aku taruh di toples. Ini suka sekali aku permen tamarin asem ini banget. Aku bisa cari di pinggir jalan banyak ini mateng-mateng kayak gitu. Wes anak bolang banget aku. Anak bolang suka sekali tuh di desa aku itu. Udah ya, aku masukkan ke sini. Nanti kalau lagi bad mood kayak gitu bisa makan itu lumayan. Ini malkisnya, kekurangan vitamin C itu tamarin ini sangat tinggi sekali. Ini crackers, kalau lagi lapar malam-malam udah makan masih lapar. Aku beli dapat hadiah dari ini. Dapat hadiah dari Torabika Cappuccino. Aku beliin anak aku apa tadi sayang? Beliin anak aku ini beng-beng. Oh, buat anak aku ya, buat liburan nggak kemana-mana, aku belikan kue aja kasihan. Nah, tempatnya tradisional, ya, isinya modern ini. Ini masih ada ya, serealnya masih ada 1. Ini denkonya masih ada 1, kayak gitu aja. Ini energen kacang hijau, udah. Modern ditutup dengan kemasan tradisional. Ini saringnya aku taruh sini. Ini kopinya aku taruh sini. Oh. Ini ladaku nih 1 rentengnya 12. Aku taruh sini aja. Oh. Udah kan? Tuh masih banyak tuh ikannya. Ini ayam goreng, ini sop itu aja aku yang beli banyak soalnya sering dipakai. Ikan, bumbu ikan racik sama ayam sama sop. Udah ya, taruh sini aja biar anakku mudah ngambilnya. Garamnya garam beriodium ya, sertifikat halal. Ada Revina juga halal. Ini aku pakai cap kapal, aku ganti-ganti sih kayak gitu. Revina pernah halus sekali, enak. Ini kan untuk masak kayak gitu. Karena Revina itu udah jadi makanan ditambahin nggak apa-apa. Ini juga bisa, udah larut kok, mudah larut. Apalagi lasosa ya. Udah kayak gini aja, garamnya aku udah kemarin gak ada garam, aku sampai kadang kehabisan loh. Udah, tutupnya garamnya aku tutup aja, kan satu aja, satu-satu habis baru dituang lagi kayak gitu ya, supaya aku jadi ibu rumah tangga itu enjoy kayak gitu loh ya, meskipun banyak pikiran ya, mikirin anak biasalah.
Sekarang setengah 4 kurang 2 menit. Kertas ini nggak apa sih jual, tapi yang kecil-kecil nih ya aku bakar aja. Ini nggak dipakai biar gak banyak nyamuk. Banyak nyamuk ya kan, fungsinya biar gak banyak nyamuk. Biar gak banyak nyamuk. Ya, kayak gini kadang ngurangi nyamuk loh. Perapian. Ngurangi nyamuk juga. Oke, misalnya. Ya itu baik mah. Tadi aku bakar ya supaya di situ tuh kan banyak pohonan kayak gitu, rindang kayak gitu, jadi kan banyak nyamuk. Jadi aku bakar-bakar supaya suhunya agak panas kayak itu, lembab kan di situ soalnya banyak tumbuhan. Tapi aku suka kayak gitu loh. Tadi anakku bersih-bersih, banyak yang dibuang-buang kayak gitu ya. Aku leles. Parfumnya ini masih ada sedikit-sedikit. Jangan dibuang dulu, Dek. Buat pajangan aja ya di sini. Ini masih ada sedikit-sedikit. Loh. Masih ada pusel. Masih ada, aku simpen aja di sini. Temanku tuh kan ya suka lah kayak gitu. Ini ada pelajaran teknik kimia juga dari apa tuh namanya, diuapkan, destilasi ya, penyulingan ya, kayak bunga mawar apa aja itu disuling jadi minyak wangi. Ini udah, ini masih ada kok loh, masih ada. Ini masih ada loh, pusale masih ada. Nih, udah masih ada, aku simpan aja di sini. Dibuang. Nunggu pemulung, tapi taruh sampah aja nggak apa-apa. Aku tanya dulu papanya. Kadang papanya masih ngelalas kayak gitu loh. Kata anaknya udah ada dipakai nih Pak, udah rusak kayak gitu. Udah rusak kan? Udah beli baru anaknya. Ini isi 2 rasa ayam kecap. Ini udah aku rebus ya. Bumbunya ini aku aduk-aduk. Terus aku tiriskan.
kayak gini. Nah, supaya airnya, ini kan mie goreng ya. Alhamdulillah udah buatin anak aku di sore ini mie sari mie duo sayang. Selamat makan ganteng. Loh, jangan mulet. Jangan mulet, Dek. Nah, ini sama ya? Ya. Iya, Mal. Ya, boleh. Dibuang ini. Gak usah. Gak usah. Nah. Kirain gak dipakai ini. Aku habis, aku masukkan ya. Dari box sini ke sini, aku masukkan ke sini. Biar kedap udara. Kadang kan pakai aluminium foil kayak gitu kan. Tuh aku masukkan ke sini aja. Kosong udah. Oh. Ini biasanya ada aluminium foilnya. Beda-beda ya. Udah aku masukin toples aja. Aku mau bikin teh. Aku rebus. Aku seduh juga sih, tapi kalau diseduh itu biasanya nggak pakai api. Ini aku pakai api. Nggak apa-apa sampai hitam kadang-kadang. Nih. Aku tutup aja biar tahan tuh angetnya.